Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila dari Prodi S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pasar dan segmentasi pasar dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pemasaran pariwisata. Selamat siang, di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar dan segmentasi pasar pariwisata. Pasar merupakan suatu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana di situ terdapat interaksi lain selain aktivitas jual beli, yaitu interaksi hubungan sosial. Sedangkan pasar pariwisata merupakan salah satu tempat di mana terjadinya interaksi jual beli dengan produk yang ditawarkan berupa atraksi dan fasilitas. Jadi atraksi yang ditawarkan itu berupa objek wisata seperti wisata budaya, wisata pendidikan, wisata alam, wisata religi dan lain sebagainya. Sedangkan fasilitas yang ditawarkan berupa hotel, penginapan, transportasi, biro jasa, perjalanan, restoran dan lain sebagainya. Segmentasi pasar merupakan suatu pengelompokan pembeli atau konsumen yang beraneka ragam ke dalam kelompok-kelompok yang lebih spesifik lagi. Ikat merupakan suatu pengelompokan pembelian konsumen yang beraneka ragam ke dalam kelompok-kelompok yang lebih spesifik. Jadi pengelompokan ini bisa berdasarkan kelompok umur, kelas sosial, besar pengeluaran, struktur keluarga, budaya atau alam, dan lain sebagainya. Jenis-jenis segmentasi pasar. Jadi jenis-jenis segmentasi pasar terdapat dua jenis, yaitu segmentasi pasar a priori dan segmentasi pasar post hoc. Jadi segmentasi pasar a priori merupakan segmentasi pasar yang dilakukan pengelompokan sebelum produk dipasarkan. Sedangkan segmentasi pasar post hoc merupakan segmentasi pasar atau pengelompokan produk yang dilakukan setelah dikampanyekan atau dipasarkan. Dasar-dasar segmentasi pasar pariwisata. Dasar-dasar segmentasi pasar pariwisata antara lain, yang pertama, segmentasi berdasarkan geografi. Segmentasi pasar klasifikasi geografi berdasarkan tempat atau wilayah di mana kebutuhan atau keinginan bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti populasi, jaringan transportasi, iklim, tipe komersial, persaingan, biaya hidup. Salah satu contoh yaitu pasar berdasarkan asal benua, negara, kota, ataupun desa. Yang kedua adalah segmentasi pasar berdasarkan demografi. Jadi segmentasi pasar menurut klasifikasi demografi merupakan salah satu metode untuk menentukan segmentasi pasar berdasarkan variabel seperti jenis kelamin, umur, mobilitas, penghasilan, pekerjaan, kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Variabel-variabel ini bisa digunakan dengan berbagai alasan seperti keinginan, pilihan, dan pemahaman tarif yang sering dikaitkan dengan variabel kependudukan. Pada segmentasi ini juga dapat diukur dan mudah ditetapkan. Pengguna segmentasi demografi dilakukan karena adanya tuntutan pada kondisi kepariwisataan. Hal ini karena perubahan cepat kondisi masyarakat pada akhirnya memilih pemikiran bahwasanya dalam menentukan strategi pemasaran tidak hanya mungkin menggantungkan pada data demografi. Yang selanjutnya adalah segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi menurut klasifikasi ini membagi berdasarkan variabel seperti gaya hidup dan kepribadian, manfaat, persepsi, loyalitas, pengalaman berkunjung, dan inovatif, opini, dan lain sebagainya. Terakhir adalah segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Jadi di sini membaginya berdasarkan sikap, penggunaan, respon pelanggan, dan lain sebagainya. Alasan dilakukannya segmentasi pasar pada bidang pariwisata, yang pertama adalah segmentasi pasar dapat menentukan minat pariwisata sesuai keinginan masyarakat. Jadi di sini pengelompokan yang dilakukan pada segmentasi pasar ini sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua, adanya segmentasi pasar memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanan yang baik dan maksimal. Yang ketiga adalah dengan adanya segmentasi membuat perusahaan produsen memperoleh keuntungan secara komprehensif. Terdapat juga bahwasanya alasan di mana dilakukan segmentasi pasar pada bidang pariwisata yaitu untuk memudahkan dalam memanajemen pengembangan pada bidang pariwisata. Keuntungan segmentasi pasar pariwisata yang pertama adalah memberikan keuntungan pada bidang manajemen yang lebih terarah. Yang kedua adalah dapat menentukan dan merencanakan produk yang akan dipasarkan sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, dapat menentukan media yang baik dan sesuai yang akan digunakan. Dan yang terakhir, dapat mengatur waktu dalam kegiatan pemasaran khususnya pada bidang promosi.
Segmentasi pasar yang efektif dilakukan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama dapat diukur, yang kedua dapat diakses, yang ketiga dapat dibedakan, dan yang keempat dapat diambil tindakan. Segmentasi pasar juga mempengaruhi penawaran dan permintaan pariwisata, di mana permintaan pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok yang heterogen dengan kegiatan yang mendorong untuk melakukan sesuatu dengan karakteristik yaitu kelayakan, kepekaan, perluasan, dan musim. Sedangkan sistem penawaran pariwisata berkaitan dengan produksi pariwisata yang diidentifikasi terjadi menjadi dua kategori, yaitu fasilitas dan interaksi. Jadi penawaran dan permintaan ini berkaitan dengan jumlah pengunjung yang akan berkunjung, seperti bagaimana suatu objek wisata atau pengelola dapat menawarkan sebuah objek wisata yang baik sesuai dengan permintaan wisatawan. Dari presentasi kali ini yaitu bahwasanya pasar pariwisata merupakan tempat di mana terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, yang menjadi fokus utama dari pasar pariwisata yaitu atraksi dan fasilitas. Di mana atraksi tersebut meliputi dari objek wisata yang ditawarkan, sedangkan fasilitas meliputi seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Adapun juga segmentasi pasar yaitu pengelompokan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Segmentasi pasar ini bertujuan untuk tujuan dari segmentasi pasar yaitu memberikan kemudahan untuk menentukan dari segi pemasaran, yaitu terkait dari manajemen pemasarannya. Adapun dasar-dasar dari segmentasi pasar yaitu seperti segmentasi pasar berdasarkan geografi, segmentasi pasar berdasarkan demografi, segmentasi pasar berdasarkan fisiografi, dan segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Segmentasi pasar pariwisata yang dilakukan harus bersifat efektif, artinya dalam artian segmentasi pasar harus bisa diakses, dibedakan, diambil tindakan, dan juga diukur. Selanjutnya, segmentasi pasar juga mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi permintaan lebih berfokus kepada pihak wisatawan, sedangkan penawaran lebih berfokus kepada objek yang ditawarkan, seperti wisata budaya dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.